sini saya akan menjelaskan tentang internal threats dengan employees atau ancaman internal dari karyawan. Studi telah menemukan bahwa kurangnya pengetahuan pengguna adalah satu-satunya penyebab terbesar dari pelanggaran keamanan jaringan tersebut. Banyak karyawan lupa kata sandi mereka untuk mengakses internet, sistem komputer, atau mengizinkan rekan karyawan untuk menggunakannya yang membahayakan sistem tersebut. Penyusup jahat yang mencari akses sistem terkadang menipu karyawan agar mengungkap kata sandi mereka dengan berpura-pura menjadi anggota sah perusahaan yang membutuhkan informasi. Praktik ini disebut rekayasa sosial. Baik pengguna akhir maupun spesialis sistem informasi juga merupakan sumber utama kesalahan yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Pengguna akhir memperkenalkan kesalahan dengan memasukkan data yang salah atau dengan tidak mengikuti instruksi yang tepat untuk memproses data dan menggunakan peralatan komputer tersebut. Spesialis sistem informasi dapat membuat kesalahan perangkat lunak saat mereka merancang dan mengembangkan perangkat lunak baru atau memelihara program yang ada. Selanjutnya, software vulnerability atau kerentanan perangkat lunak. Kesalahan perangkat lunak menimbulkan ancaman konstan terhadap sistem informasi tersebut yang menyebabkan kerugian produktivitas yang tak terhitung. Meningkatnya kompleksitas dan ukuran program perangkat lunak ditambah dengan permintaan untuk pengiriman tepat waktu ke pasar telah berkontribusi pada peningkatan kelemahan atau kerentanan perangkat lunak. Masalah utama dengan perangkat lunak adalah adanya bug tersembunyi atau cacat kode program. Penelitian telah menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin untuk menghilangkan semua bug dari program besar. Sumber utama bug adalah kompleksitas kode pengambilan keputusan. Program yang relatif kecil, dari beberapa ratus baris, akan berisi puluhan keputusan yang mengarah ke ratusan atau bahkan ribuan atau bahkan jutaan baris kode. Masing-masing dengan berkali-kali pilihan dan jalur dari program yang lebih kecil. Catat nol tidak dapat dicapai dalam program yang lebih besar. Cacat dalam perangkat lunak komersial tidak hanya menghalangi kinerja, tapi juga menciptakan kerentanan keamanan yang membuka jaringan bagi penyusup. Setiap tahun, perusahaan keamanan mengidentifikasi ribuan kerentanan perangkat lunak di internet dan perangkat lunak PC. Selanjutnya, Business Value of Security and Control, atau nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Perusahaan memiliki aset informasi yang sangat berharga untuk dilindungi. Sistem seringkali menyimpan informasi rahasia tentang pajak individu, tinjauan kinerja keuangan. Mereka juga dapat berisi rencana pengembangan produk baru dan strategi pemasaran. Sistem pemerintah dapat menyimpan informasi tentang sistem senjata, operasi intelijen, dan target militer. Aset informasi ini memiliki nilai yang sangat luar biasa, dan akibatnya bisa sangat menghancurkan jika hilang, dihancurkan, atau ditempatkan di tangan yang salah. Sistem yang tidak dapat berfungsi karena pelanggaran keamanan, bencana, atau teknologi yang tidak berfungsi secara permanen dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Beberapa ahli percaya bahwa 40% dari semua bisnis tidak akan pulih dari kehilangan aplikasi atau data yang tidak diperbaiki dalam 3 hari. Keamanan dan kontrol yang tidak memadai dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum yang serius. Bisnis harus melindungi tidak hanya aset informasinya, tetapi juga aset pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Kegagalan untuk melakukan dapat membuka perusahaan untuk litigasi yang mahal untuk exposure atau pencurian data. Sebuah organisasi dapat diminta pertanggungjawaban atas risiko dan kerugian yang tidak perlu ditimbulkan jika organisasi gagal mengambil tindakan perlindungan yang tepat untuk mencegah hilangnya informasi rahasia, korupsi data, atau pelanggaran privasi. Yang selanjutnya, legal dan regulatory requirement for electronic records management.
atau persyaratan hukum dan peraturan untuk pengelolaan catatan elektronik. Yang di samping ini adalah gambar HIPAA Privacy Icon. Peraturan pemerintah AS baru-baru ini memaksa perusahaan untuk menangani keamanan dan kontrol lebih serius dengan mewajibkan perlindungan data dari penyalahgunaan, pemaparan, dan akses tidak sah. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk penyimpanan dan penyimpanan catatan elektronik, serta untuk perlindungan privasi. Jika Anda bekerja di industri keperawatan kesehatan, perusahaan Anda harus mematuhi Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA pada tahun 1996. HIPAA dan aturan dan prosedur privasi untuk menyederhanakan administrasi penagihan keperawatan kesehatan dan mengotomatisasikan transfer perawat kesehatan data antara penyedia layanan kesehatan, pembayar, dan paket. Ini mengharuskan anggota industri keperawatan kesehatan untuk menyimpan informasi pasien selama 6 tahun dan memastikan kode rahasia catatan tersebut. Ini menentukan privasi keamanan dan standar transaksi elektronik untuk penyedia layanan kesehatan yang menangani informasi pasien. Memberikan hukuman atas pelanggaran privasi medis, mengungkapkan catatan pasien melalui email, atau akses jaringan yang tidak sah. Jika Anda bekerja di sebuah perusahaan yang menyediakan layanan keuangan, perusahaan Anda akan memerlukan Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan tahun 1999, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley, setelah sponsor kongresnya. Undang-undang ini mewajibkan lembaga keuangan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelanggan. Data ini harus disimpan di media yang aman, dan tindakan pengamanan khusus harus diterapkan untuk melindungi data tersebut di media penyimpanan selama pengiriman. Jika Anda bekerja di perusahaan publik, perusahaan Anda harus mematuhi Undang-Undang Informasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan Investor sebagai Sarbanes-Oxley Act, setelah sponsornya Senator Paul Barnes dari Maryland dan perwakilan Michael Oxley dari Ohio. Undang-undang ini dirancang untuk melindungi investor setelah skandal keuangan Enron, WorldCom, dan perusahaan publik lainnya. Ini membebankan tanggung jawab pada perusahaan dan manajemen mereka untuk menjaga keakuratan dan integritas keuangan yang digunakan secara internal dan dirilis secara eksternal. Salah satu jalur pembelajaran untuk bab ini membahas Sarbanes-Oxley secara rinci. Sarbanes-Oxley pada dasarnya adalah tentang memastikan bahwa pengendalian internal ada untuk mengatur perbuatan dan dokumentasi informasi dalam laporan keuangan. Karena sistem informasi digunakan untuk menghasilkan, penyimpanan, dan mengangkut data tersebut, undang-undang mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan keamanan sistem informasi dan kontrol lain yang diperlukan untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan keakuratan data mereka. Di samping adalah gambar dari cyber security yang dianut oleh Amerika Serikat.